wassalatu wassalamu ala nabiyyina sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal fudala al-kiram wa bil khusus Rais Masjid Jami' Al-Manan, Suma Hadratul Hadim Tamir Masjid Jami' Al-Manan, Ayuhal Qarmun Sahibul Dola Al-Aziz Al-Guru Nabi Hasan Masjid Jami' Al-Manan, Sadaqallahu wa ihsan. Ayuhal ikhwan, subuh sekarang kita masih melanjutkan kajian kitab Sirrul Asrar Al-Faslul Hadi Asyaraf fi Bayani Sa'adati Wassaqawati, di pasal 11 tentang bahagia dan derita. Nah, sebagai mukadimah kita telaah dulu firman Allah surat Al-Baqarah ayat 155 sampai 157. Wala nabluwanakum bisyai'in minal khawf wa ju'i wa naqsin minal amwalihi wal anfusi wa thamarat. Jadi Allah Ta'ala berfirman, setiap manusia itu pasti akan diuji ke Allah dengan ketakutan. Bentuknya khauf itu ketakutan, ju'i itu kelaparan, kemudian kekurangan harta, ya, wanaksiminal amwali, kekurangan harta, wa anfusi, kemudian kehilangan jiwa, misalnya ada keluarga yang meninggal dan sebagainya, wa thamarat, dan kesusahan dalam hal makanan. Samarat itu buah-buahan, tapi maknanya di sini adalah makanan. Ya. Wa basyiri sabirin. Nah, kemudian Allah Ta'ala berfirman agar Rasulullah SAW menyampaikan berita gembira, ya, kepada sabirin, orang-orang yang bersabar. Ya. Allazina iza asabatkum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, apabila mereka itu mendapatkan musibah, ya, kemudian ucapkanlah inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Kalau saya ditambahi kalimat depannya dengan syukur dulu, alhamdulillahi ala kulli halin, baru inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya. Ulaika alaihim salawatun min rabbihim wa rahmah wa ulaika humul muhtadun. Jadi mereka itu yang akan mendapatkan ampunan, rahmat dari Allah, ya, dan akan mendapatkan muhtadun tina hidayah, ya, jadi akan mendapatkan hidayah. Maka jemaah sekalian, ketika kita mendapat ujian, ya, sedang mendapat ujian atau mengalami derita, pertama itu sabar. Yang kedua membaca inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Yang ketiga menambah ibadah-ibadah sunnah kita. Kemudian yang keempat menambah sedekah. Ya. Nah, Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW. Jadi beliau menyampaikan Rasulullah SAW itu bersabda, ittaqillaha haitsu ma kunta. Yang kemudian Rasulullah SAW itu juga bersabda bahwa bertakwalah kepada Allah di mana saja kita berada. Jadi jangan takwanya cuma di masjid, kemudian di luar masjid nyeleweng pula. Ya. Wa'at bi'is sayi'atal hasanah. Jadi ikuti perbuatan baik dengan perbuatan buruk dengan perbuatan baik. Tamkufa, maka Allah akan ampuni dosa-dosanya. Ya. Jadi jamaah misalnya gini,
kalau habis gibah sedekah. Karena kita kan nggak pernah lepas dulu Pak dari perkara-perkara dosa ya. Kan cepat-cepat berbuat baik, entah itu sedekah, entah itu istighfar, ya. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Nah, maka bergaulah dengan manusia yang baik dengan akhlak yang baik, ya. Jadi Rasulullah juga pesan kita itu kalau orang sudah bilang tuh sintaksmor, kita nggak suka marah-marah, ya. Jadi harus hablum minan nas itu harus dengan akhlak, ya. Nggak bisa kalau tanpa akhlak. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam asyadun nasi bala'an al-anbiya. Nah, jemaah sekalian, orang yang paling berat ujiannya dari Allah itu adalah para nabi, ya. Cuma amsalu fa'al amsalu, ya. Cuma amsalu fa'al amsalu. Kemudian yang semisalnya dan yang semisalnya, artinya turunannya. Jadi yang paling berat ujiannya pertama para nabi, kemudian warasatul anbiya, para ulama, ya, para waliullah, ya. Jadi ini jangan pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil ulama, tapi nggak mau menerima ujian, jangan. Ya. Pengen dipanggil kiai, pengen dipanggil ulama, tujuannya supaya cari duit, jangan. Nah, ini sedangkan kata Rasul seperti ini, ya. Harus mau mengambil risiko ketika kita mengambil jalan pilihan jalan dari Allah, ya. Fayuqtala rajulu ala hasabi dinihi. Maka para manusia itu, sabda Rasul, diuji ku Allah sesuai dengan kadar agamanya, ya. Makin tebal agamanya, makin kuat pemahaman agamanya, maka harus makin sabar, ya. Karena ujiannya biasanya nambah. Fa inna kana dinuhu sulban istadda balauhu, gitu. Kalau kuat agamanya maka semakin keras ujiannya. Wa in kana fi dinihi riqatun ibtuliya ala hasabi dinihi. Kalau lemah agamanya maka ujiannya kadang sesuai dengan kadar agamanya. Tapi jangan begini, saya takut nih, takut diuji ku Allah, dikurangi kadar agamanya, sunnahnya dikurangi, gitu ya, bahkan wajibnya ditinggalin. Nah kalau gitu ujiannya jadi setan tuh, bukan dari Allah. Jadi udah dapat cilaka tapi nggak dapat ganjaran, kan rugi, ya. Kalau dari setan itu dapat cilaka pasti, tapi tidak dapat ganjaran, ya. Fama yubrakhul bala'u bil abdi. Maka seorang itu, manusia itu oleh Allah, ya, seorang hamba itu selalu diuji ke Allah dengan bentuk derita. Derita macam-macam, ya. Ada derita fisik, ada derita non fisik, ya. Atayatukahu yamshi 'ala al-arsi ma'alaihi khati'atun. Nah, sampai Allah biarkan dia itu berjalan di atas bumi tanpa memiliki dosa. Nah, ini teman, keuntungan yang diuji ke Allah itu, ya, makanya kita harus bersyukur terus, ya, ketika mendapat ujian dari Allah itu, karena semakin banyak ujiannya itu terus-terusan, tidak ada berhentinya, maka dosa itu Allah biarkan sampai habis. Jadi ketika kita meninggal udah tanpa dosa. Nah ini maksudnya Allah memberikan ujian pada kita, ya. Tapi jangan sampai kita harus tahu juga ini ujian atau kemarahan Allah, gitu, ya. Harus introspeksi. Jadi intinya kita introspeksi ibadah-ibadah kita kepada Allah. Tapi kalau masih mendapat derita-derita di alam dunia, berarti ini ujian. Tapi kalau kita hidupnya beragaju, dapat derita, ya wajar, ya. Jangan ngambek Allah, gitu. Itu mah wajar aja, gitu, ya. Nah kemudian jemaah sekalian, apa bekal
itu sebagai manusia yang ujiannya paling berat tapi kuat dan tidak meninggalkan risalah. Ya, malah ujian itu bagi Rasul itu menjadi cambuk untuk lebih kuat lagi, lebih gigih lagi dalam menyampaikan risalah. Makanya disebut Rasul risalah, gitu, karena membawa risalah. Kalau Nabi an-naba dari membawa berita, gitu, ya. Karena Rasulullah SAW itu dikasih modal yang masa itu Allah, yaitu modalnya 4 sifat utama Rasulullah. Ya. Ini yang paling penting. Jadi modalnya bukan fulus, bukan materi, ya, tapi sifat utama. Pertama sifat sidik, sifat jujur. Ya. Penerapannya sifat sidik ini seperti apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Ya, wujud sifat sidiknya Rasulullah. Pertama, Rasulullah SAW itu setia dan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu. Pertama itu, orang yang setia itu pasti jujur. Orang jujur pasti setia. Bapak-bapak kalau nggak jujur sama istri, setia nggak sama istri? Enggak, ya. Itu lalu kayak kalau lagi tertarik sama perempuan lain, nggak bakal jujur sama istri, ya. Gitu. Makanya pertama itu kejujuran itu buktinya adalah setia dan taat. Ya. Kemudian yang kedua, buktinya kejujurannya itu adalah suka menolong. Rasulullah itu paling mudah menolong, ya. Kemudian tawadu. Rasulullah itu tawadu dan rendah hati, ya. Udah tunjuk-tunjuk ibaratnya. Kalau sekarang kan baru jadi pemimpin sedikit, baru jadi bos sedikit, main tunjuk-tunjuk aja ke anak buahnya, ya. Itu kalau Rasulullah gitu. Tawadu. Kemudian Rasulullah tegas sama orang-orang yang menyeleweng, itu tegas, ya. Jadi nggak ada takutnya Rasulullah untuk perkara agama, gitu. Yang berikutnya adalah Rasulullah itu ikhlas, gitu. Nah, inilah wujud sifat sidiknya Rasulullah SAW. Jadi kalau orang yang belum mewujudkan sifat-sifat ini belum sidik, baru jujur sedikit, ya. Yang kedua adalah sifat amanahnya Rasulullah. Sifat amanahnya Rasulullah itu innaka latasyiru rahimah, gitu. Rasulullah itu sering menyambung silaturahmi. Kemudian watasdukul hadisa, Rasulullah itu selalu berkata jujur. Watahmilul kalam, kemudian Rasulullah SAW itu ikhlas banyak membantu orang lain. Wataksibul ma'duman, kemudian Rasulullah banyak membantu orang miskin. Watakrid doifah, Rasulullah itu menghormati tamu, ya. Jadi kalau ada tamu tuh, aku kalau nggak ada air sedikit mandi, kan harus tetap disuguhin kalau ada tamu. Jangan diajak ngobrol aja sampai pulang nggak disuguhin, ya. Maksudnya biar cepat-cepat pulang kayak ya. Wa tu'inu ala nawaibihim haqqi, gitu. Dan Rasulullah itu segera membantu ketika menemukan ada orang-orang yang sedang berdakwah, ya. Ada orang-orang yang sedang menegakkan kebenaran, Rasulullah segera membantu. Itu jangan diantar, ya. Kemudian sifat fatonahnya Rasulullah. Seperti apa penerapan sifat fatonahnya Rasulullah? Pertama, Rasulullah itu cerdas, Rasulullah itu bijaksana, ya, bukan hanya cerdas tapi juga bijaksana, dan Rasulullah itu mudah memahami, gitu. Jadi kalau ada dalam kehidupan itu Rasulullah itu memperhatikan apa kejadian-kejadian yang ada, gitu, ya. Baik di para sahabat, di manusia, gitu, atau di lingkungan diperhatikan oleh Rasulullah. Kemudian Rasulullah itu dirasakan dan dalam batinnya apa yang dilihat. Misalnya Rasulullah melihat ada orang yang sedang sedih, ya, dirasakan tuh Allah. Rasulullah gitu di dalam batinnya. Jadi Rasulullah tuh tahu orang yang pura-pura sedih atau orang yang benar-benar sedih. Itu banyak orang-orang yang pura-pura sedih itu banyak, ya.
Kemudian sifat keempatnya Rasulullah itu adalah tabligh. Ya. Nah, penerapan sifat tablighnya Rasulullah SAW itu bahwa Rasulullah itu ketika bertabligh itu atau berdakwah itu konkret. Maknanya konkret tidak hanya lisan tapi juga dengan amalannya. Jadi apa yang disampaikan dicontohkan dengan amalannya, gitu ya, dengan amalnya. Kenapa? Karena memang Allah Ta'ala itu ya, mengancam jamaah sekalian untuk orang-orang yang bisanya cuma ngomong, nggak bisa beramal. Ya, ini dalam surat Shaf ayat 2 sampai ayat 3. Ya ayyuhallazina amanu lima taquluna ma la taf'aluna. Allah disampaikan jelas bahwa orang-orang yang beriman, yang dipanggilnya orang yang beriman. Ya, kalau yang tidak beriman seperti ya. Orang-orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Tuh, ya. Ini yang diancam ke Allah. Ayat ini apa? Potret, gambaran persis ya dengan keadaan zaman sekarang. Para kiai, para ustaz, ulama, ya, yang ngaku habib, ya, yang pintar ceramah, pintar khutbah, tapi ngamalinnya susah. Banyak nggak sih? Banyak. Padahal diancam Allah, ya. Itu naudzubillah. Padahal Allah ingatkan apa? Kabura maqtan indallahi. Allah sampaikan sangat besar kebencian Allah. Kepada siapa yang sangat besar kebencian Allah? Ahtaqulu ma la taf'alun. Ya. Kepada orang-orang yang mengatakan apa yang tidak dikerjakan. Ya, mengatakan kebaikan-kebaikan, menganjurkan kebaikan-kebaikan tapi tidak dikerjakan. Kalian semua ittaqullah, harus berbuat baik, berbuat takwa, tapi tujuannya supaya orang baik kepada dia. Berbagilah kalian, tapi dia hese berbagi, ya, supaya orang berbagi kepada dia. Nah ini yang bahaya. Allah paling benci dengan orang-orang yang seperti itu, ya. Nah kemudian jamaah, gimana caranya supaya kita bisa memiliki 4 sifatnya Rasulullah SAW, yang 4 tadi, ya, yang sangat istimewa. Allah Ta'ala berfirman, Qul intum tuhibbunallah. Katakan kalau kamu mencintai Allah, fattabi'uni, maka ikutilah Rasulullah. Ya, amalkan semua sunnah-sunnahnya Rasulullah. Maka yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan akan mengampuni dosa-dosa kita semua. Wallahu ghafurur rahim. Nah inilah sifat daripada Rasul, daripada Allah, yaitu Ar-Rahim, Ghafurur Rahim. Yang Maha Mengampun, Maha Memberi, Pengasih. Nah kemudian jamaah sekalian, apa cirinya orang yang dicintai Allah, dicintai Rasulullah, dan dicintai makhluknya Allah, cintai manusia? Apa cirinya? Pertama, kalau dia lahir, dia itu nangis, orang lain gembira. Kan bayi kalau lahir gitu ya. Semua orang nggak ada yang nggak suka sama bayi. Mau negro, mau putih, mau Cina, mau Melayu. Kalau namanya bayi lahir, orang pasti senang. Bayinya nangis. Nah, sebaliknya gitu, kalau orang yang dicintai itu ketika meninggal dia gembira, orang lain nangis. Jangan dibalik, ya. Giliran meninggal, nauzubillah, dia susah, sedih, orang lain gembira. Penjahat kelas kakap tuh kalau mati begitu. Ya, gitu jemaah. Sekarang kita masuk ke dalam kitab Sirrul Asrar, ya. Nah dalam kitab ini dijelaskan bahwa wafi riwayati naja ba'dul arifina itu. Jadi di dalam banyak riwayat dikisahkan bahwa ahli makrifat itu orang yang mengenal Allah. Kita sudah pernah sampaikan, mengenal Allah pertama dengan memahami sifat-sifat
Itu cara minimal pertamanya, ya. Jadi cara orang yang makrifat kepada Allah itu ketika berdoa pengakuan dulu coba. Ya. Ilahi anta qadata wa anta arata wa anta khalaqta maksyiata fi nafsi. Jadi dia akui dulu, ya Allah, engkau yang sudah menakdirkan, engkau yang sudah menghendaki, ya, engkau yang sudah menciptakan dosa ini dalam diriku. Pintar nih orang yang makrifat kepada Allah, ya. Jadi ketika berdosa dia bilang, kan ini ciptaan Allah, ya. Jadi kemudian apa jemaah sekalian? Ketika si ahli makrifat itu berdoa seperti tadi, ada jawaban. Dia terima jawaban. Fahatafa bihi hatifun, gitu. Kemudian ada bisikan jawaban yang berkata, ya, ya abdi, wahai hambaku, haza min syartit tauhidi, ya. Wahai hambaku, semua itu adalah tugas aku sebagai Rabb, ya, sebagai Allah, ilahiyahku. Jadi tugasnya sebagai Rabb, gitu. Ada tugas ilahiyah, ya, sifatnya ilahiyah. Nah ini Allah, ya, yang mempunyai sifat ilahiyah, gitu. Maksudnya gini, Allah itu di antara sifat ilahiyahnya mempunyai kehendak, iradah, kemudian menciptakan takdir, qada wa qadar, kemudian Allah juga menciptakan dosa dan pahala, gitu, ya. Jadi memang itu jangan kita menyalahkan Allah. Ya Allah, kenapa engkau berikan ciptakan dalam diri saya dosa? Bukan, ya. Karena itu adalah tugasnya. Di antara tugasnya guru apa? Memberi ujian, ya, memberi soal, memberi keberatan. Coba kepada seorang yang belajar karate, kalau orang yang semakin disukai sama gurunya, pasti pelajarannya semakin berat. Orang lain push up-nya 10, dia 100, ya. Supaya apa? Supaya cepat jadi. Itu. Jadi orang yang disayangi ke Allah itu diantaranya adalah orang yang diberi ujian dengan perkara-perkara dosa, gitu. Nah, fama syartul ubudiyah. Kemudian disampaikan Syaikhul Qadir Jalani, maka tunjukkanlah tugas ubudiyahmu. Tugas seorang hamba apa? Ketika Allah menciptakan dosa dalam diri kita, tugas seorang hamba adalah taubat, ya. Tugas seorang hamba adalah taubat, gitu. Coba Allah nggak ciptakan dosa, nggak ada taubatnya. Maka jangan salah jemaah, surganya manusia itu di atas surganya malaikat, ya. Nggak ada di dalam surga Firdaus malaikat, nggak ada, ya. Jadi kenikmatan yang Allah janjikan itu untuk manusia, karena manusia ada ujian, ya, ada deritanya. Kalau setan ya derita terus, ya. Kalau Allah Ta'ala di antara ibadah yaitu wa ma khalaqul jinna wa insa illa liya'budun. Nah, jadi kita harus pahami dasarnya Allah, tujuan awalnya Allah, ya, tujuan dasarnya Allah menciptakan kita itu adalah untuk ibadah. Di antara ibadah yaitu tobat dan taat, ya. Di antara bentuk ibadah utamanya adalah tobat dan taat. Nah, jemaah sekalian, setelah mendapatkan bisikan jawaban tersebut, ya, maka sang ahli makrifat itu menarik munajatnya, menarik doanya kepada Allah. Kemudian dia berkata, fa'ada faqala ana khattu wa ana aznabtu wa ana dolantu nafsi. Ya Allah, aku sudah berbuat salah, aku sudah berbuat dosa, dan aku sudah berbuat dolim kepada diriku sendiri. Jadi maknanya apa? Ketika kita menyalahkan takdir Allah, maka itu adalah kita sudah berbuat dolim, baik kepada Allah maupun kepada diri sendiri. Jadi
Fa'adal hatifu gitu. Maka datang lagi bersuara gaib kepada orang tersebut, ya. Faqala ana ghafartu wa ana afautu wa ana rahimtu, ya. Kemudian suara gaibnya itu berkata, aku sudah mengampuni kamu, aku sudah memaafkan kamu, dan aku sudah memberi rahmat kepada kamu. Jadi maknanya ketika dosa kita itu diampuni, ya, ketika kita dimaafkan, ghafartu itu artinya penutup, ya. Ya, jadi afau itu afwan itu artinya memaafkan, ya. Itu. Jadi kalau orang yang sudah diampuni ke Allah itu artinya maka dia akan ditutup dari segala perkara-perkara dosa yang berikutnya, dan kemudian orang itu akan diberi rahmat Allah. Artinya bisa rahmat itu bisa berbentuk rezeki yang bertambah, ketenangan jiwa dan sebagainya gitu. Pokoknya kenikmatan lah, itu rahmat, ya. Nah, jemaah sekalian, kalau kita telah, ya, kisah singkat tadi itu juga termasuk dalam sifatnya khawarikul adat, ya. Karena kalau kita berdoa kan nggak mungkin ada jawaban tuh, langsung enggak. Kalau kita yang berdoa, karena ini waliullah yang berdoa, orang yang makrifat kepada Allah, ketika berdoa ternyata ada jawaban langsung, ya. Nah, sifat jawaban langsung itu khawarikul adat. Nah, karena pertanyaannya begini jemaah, saya juga ketika membaca kitab ini ada pertanyaan dalam diri saya, ini yang jawaban gaib ini dari Allah atau bukan? Karena saya nggak pernah merasakan seperti itu kan gitu, ya. Kemudian kalau ini jawabannya dari Allah, bentuknya seperti apa jawabannya? Apakah telepon? Apakah WA? Apakah SMS? Kan kita nggak tahu, ya. Nah, makanya jemaah saya pelajari, karena di dalam kitab ini tidak dijelaskan detail, maka saya cari lagi dari kitab-kitab yang lainnya, ya, yang bisa mengkonfirmasi jadi isi keterangan kitab ini. Nah, supaya nggak jadi ini jemaah, supaya nggak jadi khurafat, supaya nggak jadi khurafat. Kalau khurafat kan kitab yang dikarang. Nah, saya penasaran kitab Sirrul Asrar ini atau Syekh Abdul Qadir Jailani ini apakah dia beliau itu cuma cerita khurafat dalam kitab ini atau cerita ilmu gitu, ya, atau akidah. Nah, gini ya Pak. Pertama kita kupas, ya, bahwa ada karomah atau maunah gitu, yang berbentuk apa? Ilham. Nah, ini pertama, ya. Jadi seorang mufassir bernama Az-Zarkashi dalam kitab Al-Burhan fi Ulum Al-Quran, beliau memaknai ilham yang itu alama yu'alimu atau memberi pelajaran, ya. Kemudian darrosa yudarisu atau mengajarkan yang sifatnya ilmu. Jadi ilham itu adalah pelajaran, ya, atau sesuatu yang mengajarkan, apakah itu Allah, apakah itu malaikat, itu yang mengajarkan kepada diri kita, itu disebut ilham, ya. Nah, kemudian jemaah sekalian, dalam kitab Miraj As-Salihin, ya, ini ternyata para sufi ini kitabnya tasawuf, kitab tasawuf, ya. Ini mengatakan dalam kitab ini bahwa ilham itu punya banyak istilah. Di antaranya adalah al-zub. Nah, al-zub ini dijelaskan oleh Imam Ghazali, ya, bahwa al-zub itu adalah hudur al-qalbu. Ya. Jadi bahasa Arabnya, bahasa kitabnya hudur al-qalbu, artinya kehadiran hati. Hudur, hadir, ya, kehadiran hati. Kehadiran hati bagi siapa? Bagi orang-orang yang jiwanya sudah bersih dan murni karena disiplin dan dakwah berzikir kepada Allah.
Jadi tidak hanya dakwah tapi disiplin, ya, berzikir kepada Allah. Orang-orang yang sudah dakwah berzikir kepada Allah, ya, maka hatinya itu mudah hadir ilham, mudah datang, ya, ilham, mudah menerima ilham, gitu, ya, Hudur al-qalbu, gitu. Itu yang pertama. Yang kedua, istilah ilham tadi yaitu al-kasaf. Orang-orang yang sudah menerima ilham, ya, sudah mudah menerima ilham, maka orang itu akan mudah kasaf. Kita suka dengar ya istilah kasaf, ya. Ini orang kasaf. Orang yang kasaf itu orang yang sudah mencapai tujuan akhir dalam mencari kebenaran, ya, dan keyakinan yang keimanannya kokoh kepada Allah. Ya, jadi orang yang sudah terbentuk tuh imannya nggak akan pernah goyang lagi dengan bentuk apapun, ya. Maka ada orang-orang ahli sufi ya saking berimannya kepada Allah tidak mau nikah karena takut mencintai selain daripada Allah, ya. Di antaranya tokoh sufi perempuan. Tokoh sufi perempuan siapa? Rubiah Adawiyah. Itu nggak mau nikah. Gitu. Karena apa? Karena takut cintanya ada menduakan Allah. Nah, gitu jemaah, ya. Kalau kita mau jadi ahli tasawuf lah gitu terima, oke, gitu, ya. Jangan terlalu begitu. Yang penting kita itu bisa benar-benar mencintai Allah, gitu, ya. Kalau kita punya istri, kita punya anak, bagaimana? Kita berarti menduakan cinta kita kepada Allah? Bukan. Tempatkan istri kita, anak kita itu adalah kewajiban kita. Supaya apa? Supaya cinta kita kepada istri dan kepada anak tidak ngawur. Coba kalau cinta kita ngawur kepada anak, coba. Mau pesantren itu juga kasihan, ya. Gitu. Mental motor padahal masih SD, karena cinta kita ngawur kepada anak, dibeliin, tung-tungan tabrakan, ya. Itu, maka jadikanlah istri kita, anak kita bagian dari kewajiban kita. Cinta kita tetap kepada Allah, sehingga kita sehingga kita mendidik anak istri kita itu bagian daripada tugas daripada Allah. Hukum-hukum Allah, kita terapkan hukum-hukum Allah dan ilmu-ilmu Allah, ya. Itu jemaah. Ingat tuh. Jadi jangan mencintai anak istri sama dengan Allah. Kita hanya mencintai Allah. Anak istri itu hanya titipan untuk kewajiban kita. Gitu. Kemudian jemaah sekalian, orang yang sudah kasaf itu orang yang sudah memahami ma'bad al-tabi'ah, sifatnya, ya, sesuatu yang berada setelah alam, dohir. Jadi setelah alam dohir kita itu ada alam yang lain, gitu, yang harus kita fahami, gitu, ya. Di antaranya memahami makulat. Kata ulama itu memahami makulat. Makulat itu apa jemaah? Makulat itu objek-objek yang bisa ditangkap indera, tapi objek yang tidak bisa ditangkap indera, ya, kita nggak bisa melihat, kita nggak bisa rasakan, kita nggak bisa sentuh, tapi bisa dipahami oleh akal. Nah, itu namanya makulat. Di antara contohnya apa? Yang ada di dalam rukun iman. Yang ada di dalam rukun iman itu sifatnya makulat, karena nggak ada bisa kita sentuh. Gaib bisa nggak kita sentuh? Kita harus beriman kepada gaib. Nggak bisa kita sentuh, ya. Itu tapi dipahami oleh akal kita, gitu, ya. Itu namanya makulat. Ya. Kemudian ada istilah al-isyraq. Al-isyraq itu munculnya cahaya akal.
munculnya cahaya akal. Jadi di antara ilham itu ada al-isyraq, ya, namanya al-isyraq. Al-isyraq itu cahaya akal, ya, sehingga akal kita itu menjadi luas pemahamannya, ya, dan mengalir ke seluruh jiwa dan raga kita. Maka lahirlah dalam diri kita itu rasa ikhlas, rasa mutmainah, dan rasa nikmat yang nyaman. Ya, itu al-isyraq. Jadi kan gini jemaah, akal kita itu kalau udah ada cahaya itu kita pasti merasakan nyaman, ya. Itu jemaah. Maka orang-orang yang sudah ikhlas, sudah mutmainah, sudah nikmat, sudah nyaman itu pasti wujudnya itu adalah dia akan dermawan pertama, ya. Orang yang gak ikhlas gak mungkin dermawan. Dihitung, mau ngasih orang itu dihitung bisa kembali berapa nih dari saya ngasih. Nah, ya, itu gak bakal dermawan. Kemudian orang yang tawakal, orang yang merasakan nikmat dalam ibadah, ya, orang yang bersyukur kepada Allah, dan orang yang ridho dan takwa kepada qadar dan qada Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang ikhlas mutmainah, gitu, ya. Nah, bagaimana kita melatih jemaah supaya diri kita itu bisa kuat rasa keikhlasan dan mutmainahnya? Caranya adalah bertahajud. Ya. Caranya tahajud. Kenapa harus tahajud? Ada doa tahajud. Ya. Ada doa tahajud yang ini penting kita doa. Kita berdoa, ya, menggunakan doa ini. Di kalimat-kalimat pertama, Allahumma rabbana lakal hamdu anta qayyumus samawati wal ardh, ya. Terus walakal hamdu anta malikus samawati wal ardh, ya. Terus walakal hamdu anta nurus samawati wal ardh. Jadi kita memuji ini kepada Allah. Ya Allah, Engkau Allah yang maha memberi cahaya baik di langit maupun di bumi, ya. Waman fihina, gitu. Nah, sekarang gini, jemaah, ya, tadi kita udah memuji Allah sebagai pengelola, sebagai raja, sebagai pemberi cahaya, ya. Sekarang gini jemaah, analoginya gini. Sekarang tiba-tiba ruangan ini mati gelap gulita. Apa yang pertama kita cari? Nah, sekarang pertanyaan saya, ya, tiba-tiba di ruangan ini gelap gulita, apa yang pertama akan kita cari? Coba. Hah? Apa? Lampu. Jadi dalam kegelapan itu yang pertama kita cari cahaya. Bukan nasi, bukan. Hah? Mobil, bukan. Ya, duit, bukan. Ada nggak bisa ngasih cahaya, gitu. Kalau udah ada cahaya, baru duit bisa beli cahaya. Jadi yang pertama kita cari adalah cahaya. Nah, itulah pentingnya jemaah, bagaimana kita memberi cahaya dalam jiwa kita, supaya kita enggak orang sudah bilang itu malawung. Malawung itu tahu nggak? Ada orang yang jalan di siang hari tiba-tiba kesandung. Itu orang lagi apa bahasa Indonesia? Malawung itu tahu kan? Gitu, gitulah ceritanya, ya. Ada orang di siang hari tiba-tiba kesandung. Berarti kan dia tiba-tiba gelap. Apakah matanya merem? Enggak, gitu. Apakah bumi tiba-tiba gelap? Enggak, gitu. Tapi jiwanya tiba-tiba gelap. Maka tersandung. Dia tahu itu salah, tapi dia lakukan. Kenapa? Karena tiba-tiba jiwanya gelap. Itulah pentingnya kita memberi cahaya di dalam jiwa kita. Itu jemaah, ya. Nah, bagaimana cara kita mengisi cahaya di dalam jiwa kita? Di antaranya tahajud. Ya. Tahajud, kita baca doa tahajud. Kemudian untuk mengisi akal kita dengan cahaya itu,
yang disebut cahaya irfani, kutub akal itu disebut cahayanya bentuknya cahaya irfani, ya, yaitu dengan cara berzikir kepada Allah, dawam zikir kepada Allah. Itu untuk mengisi akal kita, ya, mengisi cahaya di dalam akal kita. Maka orang yang akalnya diisi dengan zikir sudah bercahaya, itu disebut al-ilmu al-khuduri gitu. Maka akalnya itu akan diisi oleh Allah dengan ilmu al-khuduri, yaitu ilmu yang tidak memisahkan antara objek dan subjek. Nah, ini makna bahasa Indonesia. Al-il al-khuduri, al-ilmu al-khuduri, ilmu yang tidak memisahkan antara objek dan subjek. Ya, maknanya apa? Begini jemaah, manusia itu kan adalah apa manusia? Subjek. Ya, manusia itu adalah subjek. Nah, objeknya apa? Di antaranya adalah akal. Ya, akal, batin. Nah, itu bagian dari objek, dari objek diri kita. Gitu. Ya. Maka ketika akal, batin kita itu diisi dengan ilmu agama, ya, akal kita dan batin kita itu akan mendatangkan kecerdasan. Kita akan bisa menjadi cerdas, baik kecerdasan spiritual maupun kecerdasan material, spiritual maupun material. Maknanya gimana jemaah? Maknanya, ya, subjek kita ini kan indera diantaranya subjek. Maka orang dulu itu kalau sudah dalam zikir kepada Allah, mulutnya itu sebagai subjek bisa bergabung dengan objek. Artinya mulutnya itu bisa bahaya. Istilahnya orang sudah dulu bilang sacidu petu, seucap nyata. Ya. Matanya bisa bahaya, telinganya gitu. Ya. Nah, ketika kita sudah melatih diri kita dengan berzikir, dalam zikir, kemudian terus-terusan berzikir, maka mulut kita, mata kita, telinga kita, indera kita semuanya itu akan menyatu dengan zikir. Ketika sudah menyatu dengan zikir, pandangan kita akan lebih luas dari orang awam. Orang awam hanya bisa melihat Haji Aksa pada wujudnya seperti ini, pakai pensi hijau, pakai sorban hijau, pakai gamis. Tapi orang yang khawas bisa melihat Haji Aksa kepada keretek hatinya. Ya, makanya dulu jemaah Imam Syafi'i itu mengarang kitab namanya kitab firasah. Kitab firasat saya punya dulu. Ya, mau dibakar Imam Syafi'i kitab firasat itu, karena kalau dipelajari orang awam bahaya. Gitu. Ya, saya punya kitabnya itu dulu. Mau ngaji kitab itu firasat nanti. Nanti saya sederhanakan dulu, ya. Gitu jemaah. Jadi itulah kepentingannya kita dalam zikir dan tahajud itu, ya. Supaya akal dan batin kita itu bisa menembus kecerdasan spiritual maupun kecerdasan material, ya. Kecerdasan material yang ada di otak, di fisik dan di indera kita, kecerdasan spiritual itu yang ada di batin kita, gitu, ya. Kadang-kadang kan gini jemaah, dengan batin kita bisa merasakan, ya orang kayaknya lagi sebelnya sama gua. Ya, padahal dia orang senyum sama kita, tapi kita suka merasakan tuh, ya orang kayaknya lagi sebel deh sama gua, gitu. Ya, dan ingin gue jadi takut gitu kan. Dan jemaah, kemudian Rasulullah SAW bersabda, man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Nah, inilah dalilnya. Jadi dalilnya hadis yang dikatakan oleh Rasulullah, siapa yang mengenal dirinya maka dia mengenal Rabb-nya. Jadi usahakan kita mengenal diri kita lebih dalam. Ya, caranya tadi. Itu maka kita akan mengenal Allah. Kalau kita mengenalkan ada istilah tidak kenal maka tidak sayang. Kalau kita kenal Allah, Allah kenal kita, maka Allah akan sayang kita.
Itu jemaah, ya. Nah, gunanya manusia itu diberi akal yang dikasih cahaya oleh Allah, maka akan menaikkan derajat ilham yang ada di diri kita itu, ya, dari ilham menjadi wahyu. Nih, jemaah, ya. Kok bisa? Bukannya wahyu itu untuk para rasul aja? Nah, ya, kita kan bisa aja bertanya seperti itu. Sekarang begini, jemaah, ya. Al-Baqarah menyampaikan ayat 5, ya, bahwa di antara wahyu itu ada yang berbentuk ilham, ada yang berbentuk hidayah, ya. Allah Ta'ala berfirman, ulaika ala huda min rabbihim, ya. Mereka itu telah mendapat hidayah dari Allah mereka, ya. Jadi di antara wahyu, jadi ilham itu jamaah ulama disebut wahyu kecil, ya. Di antara bentuk wahyu yang diturunkan selain kepada Rasulullah SAW adalah ilham dan hidayah, gitu, ya. Wa ulaika humul muflihun, gitu. Nah, mereka itu orang-orang yang beruntung. Rasul Nabi kalau tidak dikasih wahyu ke Allah nggak akan bisa beruntung, ya. Maka kita juga ketika diberi hidayah, maka akan bisa menjadi manusia yang beruntung. Wa kana li basyarin ayyuka lima khullahu ila wahyan. Dan tidak ada bagi seseorang manusia pun bahwa Allah bicara dengan dia. Jadi ketika Allah bicara dengan seseorang itu, perantaranya adalah wahyu. Jadi nggak mungkin Allah bicara kayak kita nih ngobrol, ya. Perantaranya adalah wahyu, gitu. Nah, pembawa wahyunya adalah malaikat Jibril, ya. Wa auhayna ila ummi Musa, gitu. Nah, tapi wahyu juga bisa diberikan kepada manusia biasa selain Nabi dan Rasul yang bentuknya adalah ilham, ya, gitu. Nah, ini dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qasas ayat 7, wa auhayna, ya, dan kami berikan wahyu. Hayna itu wahyu, auhayna itu wahyu, ya, dalam bentuk ilham ila ummi Musa, kepada umminya Nabi Musa. Nah, ibunya Nabi Musa Nabi bukan? Bukan. Rasul juga bukan, ya. Orang biasa, tapi tetap Allah berikan wahyu, gitu. Tapi bentuknya adalah ilham, ya. Bahkan Rasulullah SAW itu sendiri juga mengatakan begini, ya. Ada istilah ilham atau wahyu kecil itu dengan istilah muhadasun, ya. Istilahnya muhadasun, ya. Qad kana yakunu fil umami qablakum muhadasun, ya. Jadi sabda Rasulullah SAW, sungguh di antara umat-umat sebelumnya itu, ya, ada orang-orang yang diberikan muhadasun, ya. Fa iyakum fi ummati minhum ahadun. Maka kalau ada pada umatku seseorang dari dia yang diberikan muhadasun itu, fa inna Umar ibn al-Khattab. Nah, kata Rasul, orang yang diberikan wahyu kecil itu dari dalam golongan umatku diantaranya adalah Umar bin Khattab, ya, sebut muhadasun. Maka gini jemaah, ada sejarah pernah Sayyidina Ali itu di dalam satu perang, ya, Sayyidina Ali itu mau ditebas lehernya dari belakang. Sementara Sayyidina Umar sedang di Madinah, sedang khutbah Jumat. Nah, ketika sedang khutbah Jumat, tahu-tahu Sayyidina Umar mengatakan, "Ya Ali, awas, di belakang kamu ada pedang." Sampai Sayyidina Ali nengok, terus ditakis, ya. Nah, itu sifatnya adalah muhadasun di antaranya, gitu, ya. Kemudian Ibnu Wahab berkata, "Qabla waqtin tafsiru muhadasun mulhamuna." Gitu. Tafsirnya muhadasun adalah mulhamun. Jadi yang dimaksud muhadasun adalah mulhamun. Mulhamun itu apa? Orang yang diberi ilham, gitu.
Jadi ini orangnya gitu, mulham. Jadi gini jemaah, kalau ilham itu bisikan dari Allah, kalau hasad dan hasud bisikan dari setan. Jadi kalau ada rasa kita benci sama orang, itu bukan ilham, bisikan setan. Ya, cepat-cepat istighfar. Gitu. Tapi kalau ada dorongan kita untuk ibadah, untuk zikir, untuk sholat sunnah, itu ilham. Kadang gini ya, saya pernah mengalami satu hal. Saya pernah ada orang nawari transaksi lah. Oh, mulutnya itu manis banget. Gitu. Terus saya diajak ke Bandung sama istri diajak ke Bandung sama dia. Tapi suruh dia nggak bawa mobil ceritanya. Bapak pakai mobil bapak aja. Hah? Akhirnya dia ikutin mobil kita kan. Ya. Nah sebelum berangkat itu kan kita naksir nih sama tawaran materialnya kan. Sebelum berangkat ada bisikan nih di jiwa kita supaya sholat sunat dulu, supaya sholat terus sholawatan dulu, ya terus ada bacaan-bacaan yang harus dibaca. Kita amalkan itu. Kemudian kita berangkat malam, ya Pak. Kita berangkat tuh habis maghrib. Sampai Bandung itu di bawah nyasar-nyasar. Ternyata tujuannya itu mau dirampok habis. Ya. Tapi ini ternyata jalan dari Allah itu. Kebetulan, ya. Pas dia lagi ngobrol sama saya, mancing-mancing itu sambil dia nelpon-nelpon gitu. Saya keluarin si bongkok. Iya, di depan dia itu. Saya bilang ke dia, nih, kan dia nanya bapak nanti gimana bapak? Nggak apa-apa katanya. Pokoknya dia mancing-mancing gitu. Saya bilang aman aja insya Allah. Pertama ada Allah, kedua ada syariat. Ini syariatnya saya keluarin dari situ. Itu aja. Belok dia langsung, akhirnya saya diarahkan ke pasar di Bandung malam-malam itu, ke satu pasar, ya. Terus dia turun pura-pura manggil teman kita, nungguin nggak ketemu orang, nggak balik-balik, akhirnya kita pulang. Gitu. Ya. Gitu. Jadi istilahnya ini ada dorongan-dorongan batin yang kita supaya untuk mendekat dulu kepada Allah sebelum memulai perkara dunia, gitu. Ya, ini satu pelajaran, itu jemaah. Ya. Nah kemudian jemaah sekalian, apa bedanya ilham dengan naluri? Nah, sekarang ceritanya nih, ya. Apa bedanya nih? Karena kita juga kadang-kadang ada naluri, ya. Apa bedanya naluri? Naluri itu insting atau naluri, ya, itu yang bawaan lahir. Insting atau naluri itu yang sifatnya bawaan lahir, ya Pak. Itu pertama bedanya. Kalau ilham enggak bawaan lahir, ya. Itu insting atau naluri yang bawaan lahir. Nah, fungsinya insting tidak sama dengan ilham. Fungsinya insting itu untuk membuat makhluk itu mudah beradaptasi dengan lingkungan, itu insting. Ya. Kemudian bertahan hidup itu insting, bukan ilham. Kalau ilham diantaranya penyelamatan, ya. Kemudian berkembang biak itu insting orang untuk nikah, ya. Binatang untuk berkembang biak itu insting, ya. Kemudian syahwat dan hasrat itu juga insting, ya. Jadi nafsu kita untuk beli mobil untuk apa itu bukan ilham, tapi insting, ya kan? Contohnya gini, diantaranya ya. Saya bayangkan itu baik. Baik kan belum punya ilham, tapi instingnya sudah jalan. Baik itu ketika ditempeli ujung dot, ya, di bibirnya langsung dikenyot. Padahal kan dia nggak lihat. Ya, beda dengan kita nih sebagai bapak-bapak disodorin kopi kan kita lihat dulu, oh ini kopi kita rasain dulu. Nggak mungkin kopi panas langsung dilap-lap gitu kan? Nggak mungkin gitu. Nah, tapi bayi dengan instingnya dia tahu mana itu yang untuk kebutuhan hidupnya dia, gitu, ya. Nah, kemudian ini jemaah, insting itu diantaranya
kalau kita di persimpangan jalan mau belok kanan mau belok kiri atau kita milihnya belok kanan, nah itu adalah insting, ya, bukan ilham. Nah, ilham itu khusus yang terkait dengan baik buruk, manfaat mudarat, maslahat mafsadat, itu ilham. Ya, beda dengan insting. Nah, kemudian gini jemaah, gimana cara Allah menanamkan ilham kepada manusia? Supaya kita paham ya. Al-ilham, al-ilhamu lugatan, ya, ilham menurut bahasa Arab adalah ibtala'a wa huwa aidan al-jar'u. Jadi ilham itu sesuatu yang diteguhkan ke Allah dan ditelan, gitu jemaah. Itu ilham, gitu. Seperti kita apa? Kita minum obat. Kita minum obat kan nggak dikunyah, ditaruh obat di sini langsung diteguk dan ditelan. Nggak ada orang minum obat dikunyah, nggak ada ya. Gitu. Nah, itulah cara Allah memasukkan ilham ke dalam diri kita, jemaah. Gitu. Watarkinu walihahu, gitu. Dan Allah itu dengan ilhamnya setelah dimasukkan ke dalam diri kita, maka Allah memberi bimbingan dan wahyu kecil. Ya. Jadi orang-orang yang sudah mendapatkan ilham dari Allah pasti ada bimbingan dari Allah. Gitu. Ya. Nah, jadi gini jemaah, bedanya kalau wahyu itu melalui perantara malaikat, jadi kalau wahyu itu melalui perantara malaikat, ya, Rasulullah menerima wahyu melalui perantara malaikat Jibril, kan? Kalau ilham itu langsung dari Allah, itu beda. Bukan kita lebih hebat dari Rasul, bukan. Karena wahyu itu sifatnya kalam langsung, berat, maka melalui perantara malaikat Jibril. Kalau ilham itu adalah bimbingan yang sifatnya bimbingan yang kecil-kecil, gitu, ya, gitu. Maka orang yang sudah ditanamkan ilham ke dalam jiwanya, ya, dia akan tertuntut untuk mengerjakan sesuatu dengan cara yang tepat atau meninggalkan sesuatu dengan cara yang tepat. Itu juga. Misalnya dia mau melakukan umroh, pilihannya dengan cara yang tepat, tidak akan pilih agen-agen umroh yang nipu. Itu orang yang mendapat ilham. Ibadahnya juga tepat, gitu, ya. Nah, juga meninggalkan sesuatu dengan cara yang tepat, itu ilham. Jadi yang harusnya untung jadi buntung, enggak. Karena orang sudah mendapatkan ilham itu, langkahnya itu akan tepat, gitu, ya. Contohnya Allah menurunkan wahyu kepada Rasulullah SAW. Ketika malaikat Jibril pertama kali Rasulullah tahanut di Gua Hiro, kan datang malaikat Jibril, kemudian malaikat Jibril perintahkan kepada Rasul, Iqra, ya, bacalah, kata malaikat Jibril. Jadi pertama itu seperti itu, Iqra, bacalah. Kemudian apa kata Rasulullah? Ma'ana biqari, sungguh saya ini tidak bisa baca, gitu, ya. Terus baru malaikat Jibril menyampaikan wahyu Allah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, gitu, ya. Nah, ketika disampaikan wahyu Allah, Rasulullah itu termenung, ya, termenung, tapi langsung hafal apa yang dibacakan ke malaikat Jibril, gitu, ya. Maka kemudian Allah bersabda dalam Al-Qiyamah ayat 17, Inna alaina jam'ahu wa qur'anah, itu sungguh tanggungan kamilah yang mengumpulkan Al-Quran di dalam dada kamu. Tiba-tiba Rasulullah jadi pintar baca. Padahal Rasulullah itu kan umi, ya, gitu. Jadi gitu jamaah. Di antara salah satu, kasih tahu di anak
kita, cucu kita, kalau mau sekolah itu, kalau mau belajar itu, ya supaya gampang itu diantaranya baca dulu surat Iqra, gitu, ya. Doanya Allahumma alhimni rusdi wa izni min syarri nafsi, Allahumma aghnini bi ilmi wa zaidni bi ilmi wa akhrimni bi taqwa wa jamilni bil afiyah. Itu doanya, ya. Supaya kita mudah menghafal, mudah mencerna, mudah memahami, gitu, ya. Jadi tiba-tiba Rasulullah itu pintar ngaji, ya. Bahkan Rasulullah itu tidak hanya hafal, juga paham. Kenapa paham? Karena setiap wahyu yang turun dari Allah itu, Rasulullah itu dikajiin lagi bersama malaikat Jibril seperti kita tiap rebo subuh. Nah, ini keberkahan kita ngaji di rebo subuh, karena Rasulullah diajikan lagi wahyu-wahyu yang turun dari Allah kepada dengan malaikat Jibril itu setiap rebo subuh. Gitu. Bukan malam, bukan subuh, ya, gitu. Kemudian gini, jemaah, ya, dalam Al-Baqarah ayat 31 ini dijelaskan juga bagaimana Allah menurunkan wahyu, ya. Wa alama adama asma'a kullaha. Jadi Allah itu memberi pelajaran dengan mengajarkan nama-nama kepada Nabi Adam seluruhnya, ya. Nah, kalau dilihat dari cara bahasa begini, jemaah, Allah itu menggunakan kata alamat, ya. Wa alamat itu kata khusus untuk Allah, asma'a kullaha, gitu, ya. Al asma kullaha, gitu. Jadi alamat itu khusus yang memberi pelajaran adalah Allah, menggunakan kata alamat, ya, itu. Nah, ini pelajarannya yang tanpa proses, gitu. Kenapa? Karena lamnya ditasdid, tanpa proses. Wa'allama, ya, jadi tanpa proses. Langsung tiba-tiba Nabi Adam itu mengetahui seluruh nama-nama, gitu, ya. Nah, kalau yang kita makhluk, pelajaran yang tanpa proses itu ditambah tak di depannya, ya, di depan huruf tak. Misalnya ta'alama, ya ta'alamu, ya ta'allum. Itu kalau untuk makhluk, ya. Ta'alama itu artinya orang yang mengajar, ta'alama, ya. Kalau ta'allum itu artinya belajar, kalau ta'lim itu artinya mengajar. Jadi kalau jamaah ditanya, jamaah mau kemana? Mau taklim dulu ada di masjid, berarti jamaah itu ustaz yang mau ngajar, gitu, ya. Jadi bukan santri, bukan, tapi taklim itu adalah ustaz, gitu. Maka Imam Syafi'i berkata, ta'alam falaisal mar'u yuladu aliman, gitu. Kata Imam Syafi'i, belajarlah karena tidak ada orang yang lahir dalam keadaan berilmu. Jadi wajib kita belajar, ya. Maka diingat itu Imam Syafi'i itu, gak ada orang yang langsung hafal Quran, gak ada, ya, gitu. Rasulullah aja lahir belum hafal Quran, itu jemaah, ya. Kemudian jemaah sekalian, ilham itu biasanya dimudahkan oleh Allah untuk orang-orang alim yang sedang mengajar, yang ilmunya dibutuhkan, itu diberi ilham oleh Allah, ya, gitu. Kemudian jemaah sekalian, ilham itu, kata ilham di Al-Quran itu cuma ada satu kali disebutkan kata ilham itu, ya, di surat Asy-Syams ayat 8. Fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha, gitu. Maka Allah mengilhamkan kepada jiwa itu kefasikan, fujur, yang sifatnya fujur itu fasik, dan takwa, gitu. Artinya apa di sini? Kenapa Allah mengilhamkan sifat fujur? Sifat fujur itu diilhamkan oleh Allah supaya kita bisa membedakan mana
baik, mana yang buruk. Maka Allah beritahu sifat-sifat wujud itu. Ya, kita nggak mungkin tahu warna itu putih kalau nggak ada warna yang lain. Gitu jemaah. Maka ilham itu harus seimbang, gitu. Ya, gitu jemaah. Karena Rasulullah SAW sendiri mengatakan mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Ya. Nah, kemudian jemaah, di antara wahyu kecil itu adalah taufik. Ya. Tadi ilham, hidayah, dan taufik, gitu. Ya. Wa taufiqi ila billah, dan tidak ada taufik kecuali dengan pertolongan Allah, gitu. Jadi termasuk taufik itu adalah wahyu kecil. Jemaah, ya. Jadi apa jemaah? Intinya seorang itu bisa berdialog dengan Allah itu dengan 3 bentuk: ilham, hidayah, dan taufik. Nah, itu cara kita berdialog dengan Allah, gitu. Ya. Itu jemaah sekalian, kita lanjutkan minggu depan. Ya. Lanjutkan minggu depan. Kajiannya masih Sirul Asrar, ya. Jadi memang gini jemaah, saya kadang-kadang untuk melengkapi kajian satu kitab itu saya ambil juga dari kitab-kitab yang lainnya, gitu. Ya, supaya kita bisa mendapatkan pemahaman yang benar-benar paham. Karena gini jemaah, yang namanya kitab itu, yang ngarang kitab itu kan ulama-ulama. Ulama itu kan jangkauan pemahamannya, jangkauan bahasanya, jangkauan pikirannya itu kan di atas kita. Jadi kalau kita cuma satu kitab aja kita baca untuk kita telaah, itu suka nggak nyampe. Makanya kita membutuhkan kitab-kitab yang lain juga untuk penjelasannya. Ya, itu jemaah sekalian. Inna musami'un qaribun mujibud da'wah wa yaqulu hajat subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma bi'id ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala nabiyyina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa a'udzu laka bi ni'matika 'alayya wa a'udzu bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma a'izz al-islamana wal muslimin, Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin, Allahumma ansur mujahidina fi Palestin, Allahumma ansur mustad'afina fi Palestin, Allahumma ansur muslimina wa muslimat fi Palestin wa fi baladi Sa'id wa fi kulli makanin wa waqtin. Allahumma ahlikil kafaratal musyrikin, Allahumma dabbiril yahuda wa syaqqid sam'ahum wa farid jam'ahum. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zawjatina min jami'i makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihim istajib ya Allah ya mujibud da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu syahlan. Allahumma tughfir fi taysiril asir wa innaka taysirul kulli asirin alayka yasir wa as'aluka yusra wal afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kashiran wa shifaa'an min ghairi hisab. Allahumma la tasluqni min ni'matin 'atutta 'alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa 'afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa tawbatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi syakaratil maut wa najatan minna wa 'inda hisab. Allahumma ighfir lana ya ghafur warhamna ya rahim. Allahumma qsim 'anna wasrif 'anna wadfa' 'anna al-bala' wal wabaa wal wala wal maun wal fitana wal mihana wal humuma wal humum wa ghurba wa azana wa syada'id wa syara'ada'id wa syara'ad-dhalimin ma la yasifuhu ghairuh. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam.
Wassalam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.